Pemirsa, kabar baik datang jelang semifinal Piala AFF U23 antara tuan rumah Indonesia melawan Thailand. Dua gelandang Arhan Fikri dan Tony Firmansyah dikabarkan siap berlaga malam nanti. Sebelumnya pelatih Gerald Vandenberg menyebut kans dua gelandang untuk bermain di semifinal tipis akibat cedera. Tetapi hasil pemeriksaan cedera pemain asal Arema FC dan Persebaya itu tidak parah dan kondisinya membaik. Garuda Muda pun siap berlaga melawan Thailand demi mencapai target juara. Kondisi semuanya alhamdulillah sudah fit, kembali bugar, dan Arham juga sudah mulai latihan. Jadi kita harapkan besok semua dalam kondisi yang siap tempur 100% untuk seluruh pemain. Ya. Jadi latihan sore ini salah satunya memastikan kondisi Arhan Ya. apakah bisa main atau besok. Ya, hasil dari MRI 2 kali dia bisa bermain. Kalau dipastikan bisa bermain berarti besok? Bisa bermain, tinggal nanti lihat kondisi terakhir dia aja. Oke. Nah, kondisi Tony Firmansyah gimana? Tony juga sudah kita lihat sampai nanti besok pagi, ya, karena beda nih kasus cederanya. Tapi dua-duanya bukan cedera yang berat. Ya, pemirsa, semifinal melawan Thailand bisa atau banyak juga disebut sebagai final yang kepagian. Dua tim sama-sama belum kebobolan dan kini berebut tiket ke laga pamungkas. Lalu bagaimana peluang Garuda Muda yang diadang oleh tim Gajah Perang? Mari sama-sama kita bahas bersama analis sepak bola yang sudah hadir di studio sore ini, Gita Suwondo. Bung Gita, apa kabar? Baik, Doni. Selamat berjumpa lagi dan seperti yang tadi saya sampaikan di pembukaan, ini semifinal aroma final. Apa yang bisa Anda sampaikan soal kita hadapi Thailand malam ini? Sudah banyak diperkirakan bahwa ini akan terjadi di semifinal. Kenapa? Karena kita berada di dalam grup yang ada 4 tim. Diperkirakan runner-up terbaiknya akan datang dari grup A itu. Sehingga juara grup A pasti akan berhadapan dengan grup B yang tidak ada runner-up-nya ikut. Jadi mau nggak mau memang sudah tidak bisa terhindari untuk bertemu dengan Thailand. Jadi seperti final kepagian, walaupun level Thailand, Indonesia, dan Vietnam bisa dibilang sama untuk Under 23 ini. Tapi gambarannya adalah di pertandingan terakhir grup, harus diakui bahwa dua tim ini sama-sama tidak mampu mencetak gol, sama-sama kehilangan seperti kreativitas di depan pada saat mereka menguasai jalannya pertandingan, masuk sepertiga pertandingan lawan Malaysia, kita tidak banyak kreativitas yang membuka peluang. Thailand juga sama, berhadapan dengan Myanmar, walaupun menguasai jalannya pertandingan, tidak bisa menembus pertahanan Myanmar, walaupun Thailand dan Indonesia jadi juara grup masing-masing. Cuma perlu nggak sih malam ini kita agak was-was menghadapi tim Gajah Putih? Iya, sangat perlu. Kenapa? 2 tahun yang lalu pada saat kita di grup itu kalah dari Malaysia, kemudian kita berhadapan dengan Thailand di semifinal, Thailand tuan rumah saat itu, kita bisa dibilang mengejutkan, kita menang 3-1. Harusnya sebagai tuan rumah, harusnya kita lebih gampang. Tapi kan logika sepak bola nggak gitu. Betul. Dan dua-dua tim ini sama-sama seimbang. Dan kalau kita lihat ada satu yang tidak teruji dari tim kita dalam 3 pertandingan, yaitu pertahanan kita. Pertahanan kita. Artinya lawan Brunei tidak bisa menyerang sama sekali. Filipina, kita menekan Filipina walaupun tidak banyak gol, tapi kita menciptakan peluang, ada 6 shot on target yang diselamatkan oleh penjaga gawang Filipina. Lawan Malaysia juga sama, kita menguasai jalannya pertandingan, 4 shot on target, tidak bisa menembus pertahanan Malaysia. Malaysia juga sama, ke kita juga tidak banyak peluang yang berarti, kecuali ada blunder dari kita. Nah, blunder itu yang bahaya pada saat berhadapan dengan tim seperti Thailand yang mainnya juga 4-3-3 dan ada 2 penyerangnya yang sudah menciptakan gol sejauh ini. Walaupun menciptakan golnya hanya ke gawang Timor Leste yang kualitasnya jauh di bawah mereka juga. Iya, sebenarnya kita berlaga malam ini menghadapi Thailand, kalau kita anggap sebagai final kepagian, itu keuntungan bagi kita kah atau sebenarnya malah merugikan kita karena belum final sebenarnya? Sebenarnya buat bagi dua-duanya ini adalah kesempatan buat membuktikan siapa yang terbaik, sehingga kemudian nanti akan berhadapan dengan Vietnam. Tapi yang harus diperkirakan bahwa Vietnam juga mencatat 2 kali kemenangan bahkan di grup. Jadi kualitasnya juga sama Vietnam ini. Dan di semifinal tadi sudah memastikan diri ke final. Vietnam udah ke final dan menang juga melawan Filipina. Artinya mereka 3 kali main, 3 kali mencatat kemenangan. Sedangkan kita kan dari 3 kali main, kita 1 kali ditahan imbang oleh Malaysia. Thailand juga 2 kali main, 1 kali ditahan imbang oleh Myanmar. Jadi artinya secara 100% Vietnam juga. Jadi nggak banyak juga keuntungannya dengan final kepagian, karena lawan di final juga kualitasnya akan sama. Iya. Artinya ini kita kuat-kuatan ya? Iya, harus kuat-kuatan karena
ini kesempatan bagi kita untuk membuktikan bahwa selama ini kan kritik terhadap lini depan kita. Jens Raven tidak banyak bisa membuka peluang. Hoki Caraka lebih lagi, belum ada gol satupun. Raven baru mencetak gol, 6 gol melawan Brunei, selebihnya juga dia tidak mau mencetak gol. Ini kesempatan untuk membuktikan bahwa berhadapan dengan gajah perang seperti Thailand ini, mereka bisa melakukan baik Raven maupun Hoki Caraka jika dipasang nanti. Oke, lalu kalau analisa Anda sampai timnas Garuda Muda kita sampai di titik ini, itu apa yang menjadi keunggulan nilai plus sama apa yang harus kita antisipasi, kita perbaiki? Lini belakang belum ada tes sama sekali. Oke. Kalau kita lihat Belum teruji. Belum teruji. Lini tengah kita bagus kalau harus diakui. Robbie Darwis gelandang bertahan. Kemudian kalau kita lihat lini tengah kita demikian solidnya. Arkan Fikri juga membuktikan bahwa 2 pertandingan dia bermain sangat baik, membagi bola dengan sangat baik. Ini terlihat pada saat dia tidak ada melawan Malaysia, mau nggak mau Rehan Hanan yang keluar, yang turun ya. Rehan Hanan jadi harus membagi peran dia antara menjadi pengatur serangan dan juga sebagai sayap kanan. Ini yang membuat dia tidak terlalu berfungsi dengan baik. Sekarang kan Rehan Hanan akan bermain, Arkan Fikri akan bermain. Tony juga akan bermain, jadi sudah lengkap. Jadi kalau saya bilang puzzle-nya itu sudah tersedia. Kekuatan kita di lapangan tengah sudah tersedia dan ini yang akan membuat kita lebih leluasa untuk menghadapi Thailand. Kekurangan kita adalah penyelesaian di depan yang belum terlihat sampai sekarang. Tidak perlu khawatir akan kondisi fisik 2 gelandang kita itu? Kemarin kalau Arkan Fikri saya pikir kalau dinyatakan sudah sembuh oke, karena dia banyak istirahatnya. Tapi ya. bisa maksimal nggak performanya kira-kira? Saya juga nggak terlalu apakah dia akan all out ya. Kalau melihat 2 pertandingan melawan Brunei tidak memberikan tidak memberikan pelajaran bagi kita. Tapi melawan Filipina di tengah kita hanya bisa cetak 1 gol. Gerakan Arkan Fikri itu luar biasa. Maksudnya sama Brunei cuma lucu-lucuan aja begitu. Ini yang laga beneran ini, maksudnya biar panas bener. Harus dibilang bahwa Brunei seperti memberikan kesempatan kepada kita atau kepada siapapun yang berhadapan dengan mereka. Tapi pada saat berhadapan dengan Filipina itu uji coba sesungguhnya. Iya. Secara kreativitas Filipina kita jalan. sekarang beda loh dengan yang sebelumnya. Secara kreativitas kita berjalan melawan Filipina. Artinya kita menembus pertahanan mereka, hanya penjaga gawang mereka kan luar biasa, ada 6 penyelamatan. Tapi Arkan Fikri membuktikan bahwa dia bisa menerobos masuk pertahanan Filipina yang alot. Iya, tapi ketika kita melalui Filipina, artinya kan itu bukan kaleng-kaleng ya dibanding dengan Brunei. Nah, ini untuk pemanasan menghadapi Thailand yang juga tidak boleh kita anggap sebagai kaleng-kaleng gitu kan. Apa pelajaran berharga dari Garuda Muda kita? Harus menuntaskan semua peluang jadi gol. Seperti hal yang dilakukan kita pada saat berhadapan dengan Filipina itu tidak maksimal. Artinya kita terburu-buru melakukan penyelesaian sehingga penjaga gawang mereka leluasa untuk melakukan 6 penyelamatan. Melawan Malaysia tanpa Arkan Fikri lebih worse lagi ya kalau dibilangnya, lebih buruk lagi adalah kita tidak menciptakan kreativitas untuk membuka pertahanan mereka. Itu kan harusnya teamwork dong ya? Iya, harusnya teamwork. Chemistry-nya masih kurang tajam? Enggak juga sih kalau dibilangnya, hanya ya kalau kita pernah dulu kritik kok timnya Indra Syafri yang under 20 gitu-gitu aja ya. Ini juga kayaknya dalam pertandingan terakhir melawan Malaysia tidak terlalu berbeda dengan timnya Indra Syafri. Toh orang-orangnya sama juga ya. Hanya passing mereka yang lebih sempurna dibandingkan dengan timnya Indra Syafri. Tapi soal menembus pertahanan lawan dan finishing itu tetap masih hal yang sama. Tapi balik-balik lagi, Thailand kemarin pada saat berhadapan dengan Myanmar saya pikir akan mengobrak-abrik Myanmar ya. Tapi hanya sampai tengah, masuk sepertiga lapangan Myanmar juga sama aja ya. Jadi kalau orang Jawa bilang simpan tenaga nggak sih? Enggak juga ya. Karena mereka kan kalau kalah pun mereka masih akan lolos sebagai runner-up terbaik ya. Nggak lolos langsung sebagai juara grup dan mungkin berhadapan dengan Vietnam. Jadi saya pikir juga nggak simpan tenaga, mereka all out melawan Myanmar. Tapi kualitas mereka ya sama aja ya, tidak bisa melakukan penyelesaian dengan baik. 4 gol mereka kan ke gawang Timor Leste, tidak mencetak gol lagi pada saat berhadapan dengan Myanmar yang levelnya lebih di atas Timor Leste. Ini kan sebenarnya tim Garuda Muda sama Gajah Perang ini kan sudah saling membaca masing-masing gitu kan. Betul. Bacaan Anda terhadap tim Thailand akan seperti apa nanti? Mereka sih pasti akan coba ambil inisiatif ya. Kesempatan. 3 pertandingan. Mulai dari peluit dibunyikan sampai mungkin 15 menit pertama. Tapi itu tergantung pada kita. Pada saat berhadapan dengan Brunei, berhadapan dengan Filipina, bahkan berhadapan dengan Malaysia, inisiatif kan diambil kita sendiri. Diambil kita lebih dahulu. Ini yang kita harus lakukan adalah tidak harus menunggu Thailand untuk masuk ke pertahanan kita, tapi kita harus pegang bola sebanyak mungkin. Dan saya yakin juga akan Fikri dengan segala macam pengalamannya, kita punya 5 pemain yang punya pengalaman di AFF Under 23 2 tahun yang lalu.
Thailand juga ada 3 pemain yang melakukan hal yang sama. Bahkan Kadek Arel dulu cadangan, sekarang sudah jadi pemain inti. Artinya ini tim yang bisa berbicara banyak kalau untuk levelnya AFF. Apa karakter tim Thailand ini sebenarnya? Mereka all out yang All jelas. out ya? Tapi mereka stylish. Tidak seperti Vietnam yang lebih apa ya. Vietnam kan lebih menekan, lebih mau bermain kasar dan segala macam. Ini Thailand tidak, dan ini yang harus kita waspadai. Lawan Malaysia 2 kali kita bikin blunder yang nyaris Fergus Kieran ya yang naturalisasi mereka bikin gol saat itu. Lawan Filipina ada 1 shot on target Filipina di menit ke-77, itu karena kita bikin blunder. Kurangi blunder di lini belakang pada saat berhadapan dengan Thailand. Pada saat berhadapan dengan Malaysia yang melakukan blunder justru kapten kita loh, Kadek Arel. Nah ini Kadek Arel kan biasanya solid segala macam, ini yang tidak terlihat selama ini. Dan kalau kita mentok tidak bisa bikin gol, kayaknya lemparan ke dalamnya Robbie Darwis sudah kebaca ya oleh lawannya. Yang belum kebaca mungkin adalah kemampuan Kadek Arel, kemudian Kakang Rudianto, Ferrari bahkan kalau nanti dimainkan untuk mencetak gol dari posisi corner. Ini yang harus dimanfaatkan karena dalam 3 pertandingan tidak terlihat mereka melakukan itu. Termasuk spekulatif gak sih itu kalau kita belum bisa memprediksi bagaimana kemampuan mereka tadi? Yang mana maksudnya? Ya, nama-nama yang Anda sebutkan tadi kan istilahnya kan belum memberikan performa yang maksimal. Iya. Tetapi ketika langsung terjun malam ini, apa yang bisa diharapkan? Iya, kita harus segala macam cara ya. Karena berhadapan dengan Brunei kita menang mudah, sehingga tidak mengharuskan 2 center back maju ke depan untuk cetak gol. Menang mudah karena aspek Brunei-nya. Ya, aspek Brunei-nya. Ya kan? Lawan Filipina kayaknya Gerald van der Broek juga kita lumayan berkeringat lah ya. Berkeringat dan sadar bahayanya serangan balik Filipina. Makanya kemudian membiarkan 2 center back kita untuk tidak terlalu maju. Bahkan untuk menjemput corner sekalipun. Sekali Kadek Arel melakukannya. Melawan Malaysia juga sama. Artinya kita harus mencoba segala macam cara, bukan saja lemparan ke dalam, set piece juga harus. Dan set piece itu dapat pada saat corner di mana Kadek Arel dan Kakang Rudianto atau Ferrari bisa menjemput bola untuk mencetak gol. Mulai dari babak pertama. Menghadapi tim yang all out seperti Thailand begitu. Mereka melakukannya loh di AFF Under 20, Under 19, kemudian di AFC Under 20 berhadapan dengan Timor Timur, berhadapan dengan Maldives, berhadapan dengan Yaman di kualifikasi, mereka melakukannya. Jadi mereka punya kemampuan itu yang belum terlihat di timnya Gerald van der Broek sekarang. Center back menjemput bola untuk cetak gol. Iya, tapi Bung Gita melihat tim Thailand ini bukan tim yang suka drama kan? Enggak, saya sih nggak ngeliatnya itu. Mereka lebih stylish juga ya. Mereka lebih punya kemampuan skill individunya juga baik. Nggak terlihat dalam 3 pertandingan mereka berlama-lama terbaring untuk mengulur-ngulur waktu. Yang terlihat dari catatan saya pada saat berhadapan dengan Myanmar, mereka kerepotan untuk menembus pertahanan Myanmar. Artinya, kalau pertahanan kita ketat, mereka akan kerepotan dan itu akan membuat mereka frustrasi. Itu yang harus kita lakukan. Dan tidak mudah, karena biasanya tim seperti Indonesia dengan kemampuan menyerangnya yang juga cukup baik, kadang-kadang suka teledor kan di belakang. Ini bukan tim kita kan bukan Filipina yang mengandalkan benar-benar lini pertahanan mereka untuk mencoba memenangkan laga itu aja. Artinya Anda akan memastikan secantik apa show atau laga malam harusnya ini bagus ya. Harusnya ini pertandingan apapun hasilnya ya bagi kedua tim. Harusnya ini pertandingan yang akan menyuguhkan pertarungan di lini tengah antara 2 tim yang sangat bagus lini tengahnya. Sama-sama 4-3-3. Lini belakang mereka juga sama-sama solid. Hanya saja lini depan dua-duanya ini belum terlihat bagus. Ini yang saya pikir juga akan menjadikan pertandingan ini dalam tanda kutip basi kalau kelamaan mereka tidak bisa cetak gol itu. Oke, ya udah kita coba langsung bahas formasi ya. Prediksi formasi nih Bung Gita kira-kira seperti apa? Mari kita lihat grafis yang berikut ini. Bung Gita silakan Anda analisa. Kalau formasinya 4-3-3. Ini kalau saya pikir juga Cahaya Supriyadi juga akan dimainkan sejak awal seperti halnya pada saat pertandingan melawan Malaysia. Pasti turun ya sejak awal ya. Saya pikir juga Alvarez Buffon pada saat pertandingan melawan Malaysia membantu serangan juga sering bola lepas. Kemudian bertahan juga sering ada terlihat kegugupan. Saya pikir Ahmad Maulana yang dimainkan di babak kedua melawan Malaysia akan dimainkan di sana sebagai bek kanan. Ahmad Maulana. Kadek Arel dan Kakang Rudianto juga akan dimainkan. Kakang di kanan, Kadek Arel di kiri ya. Doni akan menjadi bek kiri juga. Dengan Robbie Darwis gelandang bertahan, kemudian Tony Firmansyah juga dan Arkan Fikri. Dan Raihan Hanan akan di kanan, Rahmat Arjuna di kiri dan Jens Raven akan jadi striker utama. Saya pikir ini. Yang Alvarez Buffon saja yang saya pikir akan diganti oleh Ahmad Maulana nantinya sebagai bek kanan ya. Karena kemarin Ahmad Maulana juga sangat baik, ada satu akselerasinya dari kanan yang nyaris membuat gol dari Jens Raven pada saat berhadapan dengan Malaysia. Saya pikir akan seperti ini ya kalau melihat kesusunan pemain ini.
4-3-3. Iya, 4-3-3. Ardiansyah juga tidak akan dimainkan. Cahya Supriyadi yang lebih akan dimainkan di sini. Oke. Kita punya grafis lagi. Kalau kita lihat histori bagaimana kita berhadapan dengan Thailand. Antara Indonesia dengan Thailand, kita punya data tahun 2005 ya. Ini 2017 Indonesia lawan Thailand. Ini kelompok junior ini pasti ya. Iya, ini kelompok. Ini AFF yang senior itu Betul. kita kalah. Kemudian ini yang 2023 ini semifinal AFF 2023 pada saat kita di grup juga kalah dari Malaysia. Kemudian kita hanya jadi runner up, kita berhadapan dengan juara grup Thailand saat itu. Dianggap kejutan pada saat itu Sintayong bisa membawa tim ini menang dari Thailand. Ada 4 pemain yang sekarang masih bertahan di sini, 5 dengan Kadek Arel, tapi Kadek Arel pada saat itu hanya sebagai cadangan. Tapi Robbie Darwish juga sudah ada di sana, Ferrari juga sudah ada di sana saat itu. Dan Thailand juga ada 3 pemain yang dibawanya sekarang juga ada di tim yang bermain di semifinal AFF 2023 ini. Jadi aromanya pasti ada keinginan Thailand untuk balas dendam dan kebetulan mainnya juga sekarang di kandang. Mereka kalah di kandang, mereka ingin menang tandang pastinya ya. Iya. Tapi kalau melihat statistik ini ya Bung Gita ya, bagaimana Anda menggambarkan bahwa sebenarnya posisi Indonesia itu harusnya lebih baik ya secara statistik ya dari Thailand gitu. Sementara kan bola bundar gitu. Bagaimana? Kalau melihat keseluruhan dari pertandingan yang sudah dijalankan ya, saya pikir waktu kita tidak bisa cetak gol lawan Malaysia, kita akan kerepotan menghadapi Thailand ini ya. Tapi saya sih ngelihatnya pada saat Thailand berhadapan dengan Myanmar ini kok sama aja ya, tidak mampu cetak gol juga tim muda ini. Artinya kalau kita ada kritik terhadap tim kita bahwa kita terlalu terburu-buru, tendangan kita sering naik ke atas. Thailand juga melakukan hal yang sama gitu loh. Bahkan di babak kedua mereka lebih minim kreativitas lagi. Myanmar juga lebih Apa itu masalah di kelompok umur ini? Iya mungkin juga ya. Yang harus diperhatikan adalah tim AFF, tim under 23 kita kan pernah sampai ke semifinal Piala Asia, nyaris lolos ke Olimpiade. Tapi kan pada saat itu kita memiliki Marcelino Ferdinand, ada di tim, ada Ivar Jenner ada di tim, ada Rafael Struijk ada di tim, Hopner ada di tim yang sebenarnya masih bisa dimainkan sekarang, tapi Gerard van den Berg memilih untuk memainkan pemain-pemain muda yang ada di jajaran lokal ini. Nggak tahu nanti buat Piala Asia, tapi dengan tim yang ada sekarang sebenarnya targetnya masih jalan bahwa kita lolos sebagai juara grup untuk bermain di semifinal dan memang sudah diperkirakan akan berhadapan dengan Thailand. Saya pikir juga kalau yang dikatakan oleh Gerard van den Berg bahwa kita akan melakukan segala cara untuk bisa memenangkan laga, ya dia sudah punya plan A, plan B, plan C untuk bisa menghadapi laga nanti. Bahkan kalau kita bicara plan C, plan D, mungkin aja adu penalti ya. Karena bisa jadi. Besar kemungkinan ini akan ada perpanjangan waktu dan adu penalti kalau melihat kekuatan kedua Meski tim. dari babak pertama kita sama-sama all out begitu? Iya, betul. Yang harus dipikirkan adalah begini. Kita cetak 7 gol ke gawang Brunei di babak pertama. Di babak kedua kita dengan menguasai jalannya pertandingan, Brunei lebih disiplin di belakang, kita hanya bisa cetak 1 gol. Memang dengan tim yang berbeda, ada beberapa pergantian. Kemudian berhadapan dengan Filipina, kita hanya bisa cetak 1 gol dari gol bunuh diri. Artinya lawan Malaysia kita tidak cetak gol sama sekali. Artinya 5 babak terakhir itu kita hanya cetak 2 gol. Ini yang saya bilang bahwa kita agak minim dalam pencapaian gol. Bukan soal stamina kita? Enggak juga ya. Karena kalau lihat stamina kan kita menguasai jalannya pertandingan. Artinya lawan juga tidak diberi kesempatan. Malaysia itu kan harus menang 2 gol saat itu. Tapi kita tidak memberikan kesempatan bagi Malaysia untuk menekan kita. Artinya stamina kita oke-oke aja. Tapi kan harus konsisten menjaga stamina sampai babak terakhir. Babak terakhir, iya. Tapi yang kita tidak miliki adalah kemampuan kita untuk cetak gol. Itu aja kalau saya bilang. Tapi ini bukan cuma di tim junior ini aja ya, senior juga kan kita. Kalau nggak ada Ole Romani kan kita juga sulit cetak gol. Di AFC Under 20 yang dipegang Indra Syafri masih dengan tim yang sama kan kita juga tidak punya kemampuan untuk cetak gol. Murni kita nih. Dan kemudian yang AFC Under 17 di mana kita lolos ke Piala Dunia, cetakan gol kita kan minim berhadapan dengan Korea Utara yang mencetak banyak gol ke gawang kita juga jadi berantakan jadinya. Itu aja kemampuan kita untuk cetak gol yang agak sulit itu aja. Tapi kalau chemistry bagaimana? Chemistry sih saya pikir jalan ya tim ini ya. Artinya pemain kalau ngelihat cara mereka melakukan passing segala macam itu jalan nggak banyak. Kalau banyak yang kritik bahwa timnya Indra Syafri passing aja nggak jalan. Gitu. Tim ini tahu kapan harus melepas bola, kapan harus mengisi ruang kosong. Tapi pada saat masuk ke kotak penalti lawan seperti bingung mau ngapain gitu. Sudah di ujung dilandu ya. Artinya berhadapan dengan Filipina yang hanya mengandalkan penjaga gawang aja kita repot. Berhadapan dengan Malaysia
dengan pertahanan mereka yang ketat, blok mereka yang ada di mana-mana. Setiap kali pemain kita pegang bola ada 2-3 pemain Malaysia yang mengikuti disiplinnya mereka, itu kita lebih minim lagi. Bahkan kita tidak memiliki kreativitas untuk bisa membongkar pertahanan itu. Itu yang saya pikir masih kurang dari tim ini. Oke, baik. Bung Gita, kita rehat sejenak. Yap. Nanti kita lanjutkan diskusi kita karena saatnya sekarang sudah masuk waktu maghrib untuk Jakarta dan sekitarnya. Pemirsa, kami segera kembali setelah kumandang azan maghrib berikut ini. Terima kasih masih bersama kami dalam NTV Prime Dialog. Kita tengah berbincang terkait dengan laga Indonesia lawan Thailand untuk timnas Garuda Muda kita U23 yang malam ini nanti pukul 20.00 akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Saya masih bersama analis sepak bola Gita Suwondo. Bung Gita, pemain Thailand ini kan suka serangan balik cepat gitu kan? Iya, betul. Apa strategi yang paling tepat untuk menghadapi serangan balik cepat dari tim Gajah Perang ini? Robbie Darwish yang harus kerja sangat keras ya. Oke. Karena dia bagus membantu serangan, set piece lemparan ke dalam oke. Tapi kalau melihat dalam 3 pertandingan, di tengah banyak kritik terhadap lini depan kita, justru dia yang sangat luar biasa dalam menjemput bola. Pada saat lawan pegang bola masuk daerah kita, dia yang samber duluan. Jadi dia harus lebih ekstra hati-hati untuk mencegah, untuk jadi orang pertama yang mencegah para pemain Thailand untuk bisa masuk ke daerah kita. Dia harus stamina-nya yang paling prima dong ya? Betul. Terus kalau saya bilang juga Kadek Arel dan Kakang Rudianto ataupun nanti Ferrari yang dimainkan juga harus waspada terhadap serangan cepat dari Thailand yang biasanya pakai sayap. Jadi artinya 2 wingback kita juga harus cepat untuk mundur kembali ke lapangan. Ini aja disiplin di belakang yang sejauh ini oke dijalankan oleh tim kita kalau lihat lini belakang. Ini saya lihat rekan kami jurnalis Hasbiallo sepertinya sudah siap di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Bung Gita, yuk kita sama-sama kita menuju ke GBK Senayan, Jakarta. Ada Hasbiallo di sana yang akan melaporkan perkembangan terkini kondisi persiapan laga Indonesia melawan Thailand. Hasbi, bagaimana laporan terkini sore menjelang petang ini sebelum laga berlangsung? Ya baik Doni, sejauh ini ketika kami tadi datang pada pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat dan 2 jam berada di sini, ini memang penonton dari Indonesia ataupun supporter timnas Garuda Muda sedikit demi sedikit berdatangan begitu ke area Gelora Bung Karno yang nanti akan menyajikan pertandingan antara Thailand melawan Indonesia U23. Dan tentu banyak sekali dari masyarakat yang berharap Indonesia melaju hingga final dan memenangkan Piala ASEAN U23 ini, termasuk salah satunya Pak Kurnia nih sudah ada di sebelah saya yang kita ingin langsung tanya-tanya saja Doni, bagaimana sih ekspektasi dari para supporter yang datang langsung ke Gelora Bung Karno. Pangkur ini juga membawa putranya untuk memberikan pengalaman begitu. Nah, Pangkur, selamat sore Pangkur. Selamat sore. Oke, Pak, ini Pak, aku mau tanya dulu nih, alasan pertama Bapak nonton langsung dan datang langsung ke Gelora Bung Karno apa nih Pak? Saya dengan kebanggaan bendera merah putih, saya bangga bahwa hari ini Indonesia optimis menang dengan skor minimal kurang lebih 3-0. Saya optimis. Nah, alasannya bawa putranya apa nih Pak? Saya bawa putra saya biar dia tahu pengalaman ini loh, nonton di Stadion Gelora Bung Karno, biar tahu pengalaman buat diri dia sendiri. Mungkin kelak nanti dia bisa cerita kepada teman-temannya suatu saat saya pernah nonton di GBK bersama ayah saya. Nah, itu. Kemudian Pak, di GBK ini kan nggak seramai kemarin lah lawan Malaysia, terus kemudian juga nggak seramai melawan ketika di kualifikasi Piala Dunia. Nah, sejauh ini ekspektasinya bagaimana Pak dengan vibes secara langsung ini? Apakah memang sejauh ini kan masih dikit ya penonton yang ada di nonton langsung ke Gelora Bung Karno gitu? Ya mungkin ngaruh sama di tim senior mungkin ya. Tapi dengan sejauh ini saya sekali lagi, yuk kita sama-sama kita dukung U23 di semifinal ini. Ya mungkin itu aja sih saya. Nah, kalau misalkan ngelihat pertandingan antara Indonesia melawan Thailand, nah tapi sebelum itu kita runtunan pertandingan kemarin lawan Brunei kita menang 8-0. Terus kemudian sempat menang lawan Filipina tapi golnya bunuh diri. Sama lawan Malaysia 0-0. Ini kan hasilnya ada yang baik memang, tapi ada juga yang mengecewakan terutama di lini depan yang
jarang mencetak gol. Nah, kalau menurut Bapak sebagai penonton gimana nih Pak? Ya sih kemarin sih semenjak saya nonton pas lawan Malaysia, kalau dibilang kurang greget sih Pak ya. Mungkin sekali lagi Dewi Fortuna tidak mendukung dengan tim kita. Itu aja sih. Nah, kalau melihat dari sektor lini serang gimana, kan hoki terus dikritik nih Pak ya kan, susah mencetak gol, jadi pemain pengganti namun tidak banyak memberikan kontribusi. Sementara juga tidak hanya hoki, kita juga ada yang cedera nih, kayak kemarin Tony Firmansyah dan juga Arkan Fikri. Nah, ekspektasinya nanti gimana Pak mainnya? Karena ada pemain cedera, lini depan juga masih sulit untuk tembus gawang lawan. Mungkin kalau dari diri saya sendiri, sekali lagi saya sih berharap dengan sayap kiri kanan kita gitu, dengan Donitri, dengan Rehan, atau dengan siapa mantan pemain Persib, Robi Darwis. Aku sih berharap dari tengah juga harus berhidup kembali gitu, biar dia supply untuk striker kita. Nah, kita punya pengalaman bagus nih Pak lawan Thailand beberapa tahun, kita menang begitu di semifinal melawan Thailand. Nah, bekal untuk timnas Indonesia menurut pandangan Bapak nanti ketika main apa aja nih? Karena Thailand juga tim kuat nih, kalau dibilang dia adalah juara grup yang ada di grup C. Kalau aku sih sekali lagi optimis hari ini Indonesia menang, bisa masuk final. Bisa masuk final. Iya. Oke, terakhir nih Pak, prediksi gol tadi Bapak bilang 3-1, siapa aja kira-kira yang akan jebolin ke gawang Thailand Pak? Ya, mudah-mudahan hoki lah, hari ini emang hoki. Hari ini hoki. Rehan Anan. Mungkin satu lagi aku masih agak susah dia. Agak susah. Aku sekali lagi sih gimana pun ya kasih yang terbaik buat timnas kita hari ini. Pak Kur, makasih banyak atas waktunya Pak Kur. Selamat menikmati pertandingan Indonesia lawan Thailand. Mudah-mudahan bisa memberikan pengalaman bagi putranya menonton langsung vibes bagaimana GBK ketika nanti baik itu menang maupun kalah bisa fair menerima begitu ya. Ya, itu dia tadi Doni, bagaimana keterangan dari para supporter yang memang turut hadir tidak terlalu banyak seperti kemarin melawan Malaysia begitu, dan pengamanan juga sudah mulai dikerahkan ini. Ada 3 ring tadi kami tanyakan kepada pihak kepolisian, dan ada 781 personil kepolisian dan gabungan ini bekerja di 3 titik tadi. Baik itu di luar wilayah ring road GBK, itu adalah ring 2, dan ada di luar kompleks GBK, itu adalah ring 3. Dan sementara itu juga ada konser dari G-Dragon. Jadi berbenturan antara timnas Indonesia yang ingin bermain melawan Thailand, lalu kemudian juga ada keramaian dari fans dari G-Dragon. Jadi kalau nanti Anda ingin melewati jalur pemuda ataupun juga Asia Afrika, lebih baik alihkan perjalanan Anda ke arah Ben Hill, ataupun ingin menuju Tomang, ini juga bisa mengambil jalur alih ke Harmoni ataupun juga ke arah Permata Hijau begitu. Tony. Iya, Hasbi, apa terlihat dari situ, dari pandangan Hasbi mungkin ada tampak rombongan supporter Thailand mungkin yang bisa ditanya-tanya seperti supporter timnas Indonesia kita tadi, atau memang didominasi oleh supporter timnas Indonesia saja kita yang malam ini hadir? Ya Doni, justru di sini dinominasi oleh fans G-Dragon. Baik, saya akan coba mengajak Anda bagaimana situasi Gelora Bung Karno sejauh ini ya. Nah, kalau dilihat ini adalah gerbang G dari Stadion Gelora Bung Karno Jakarta. Nah, Anda bisa melihat di sini bahwa ya tidak banyak memang yang memasuki lewat pintu G begitu. Kami juga belum melihat secara langsung pintu-pintu mana saja yang memang ada rombongan dari timnas Indonesia untuk didukung begitu, ataupun supporter Indonesia. Nah, kebanyakan di sini memang seperti tadi Pak Kur yang membawa keluarga, ada yang membawa istri dan anak, ada juga yang nonton dengan kerabatnya, 2 atau 3 saja. Namun tidak ada kelompok supporter seperti yang biasa kita lihat bahkan kemarin ketika melawan Malaysia begitu. Nah, ini di lantai 2, kalau dari layar kaca ini terlihat di lantai 2 Gelora Bung Karno ini sudah memang diperbolehkan masuk. Mereka yang masuk tentu diperiksa dahulu, memang tidak seketat saat kualifikasi Piala Dunia, tidak ada pemeriksaan face recognition. Namun tiket berupa tiket digital ataupun bisa langsung scan melalui QR juga ini tidak berbeda jauh
ada beberapa pemeriksaan di pintu-pintu masuk gerbang di ring road, terutama ketika di ring 1. Ini tentu tidak boleh membawa korek api, kemudian juga tidak boleh membawa senjata tajam, tidak boleh membawa flare, juga ada barang-barang lain yang tidak boleh masuk ke dalam dan dijaga langsung oleh steward. Ya, kemarin juga ada kejadian bagaimana penonton yang tidak memilih tiket ini sangat disayangkan, memaksa masuk untuk menonton Indonesia melawan Malaysia. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran dan tidak terulang kembali begitu. Doni? Iya, kita dukung timnas Garuda Muda kita malam ini. Hasbi, sampaikan salam dukungan saya dan Bung Gita Swondo yang sampai malam ini masih terus monitor. Pokoknya tim Garuda Muda kita harus berjaya malam ini ya. Sampaikan salam kami. Kalau ketemu juga sama timnasnya Thailand, sampaikan salam saya, sawadikap ya. Itu saja. Karena cuma itu yang saya mengerti. Pokoknya siap berlaga malam ini. Kita tunggu hasilnya malam ini. Oke, Hasbi, selamat melanjutkan tugas, selamat meliput. Nanti kita berjumpa lagi. Pemirsa, jurnalis NTV Hasbi Allah melaporkan kondisi terkini langsung dari Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Bung Gita, saya tuh sebenarnya pengen ke GBK ini malam ini. Saya ke GBK nih habis ini. Habis ini? Yeah. Waduh, saya titip ya. Yes. Saya suara jadi kayak suara kodok kayak gini. Kalau mau teriak-teriak Garuda, jelek suara saya gitu kan. Ya sudah, pokoknya Anda hadir di sana pasti nambah semangat buat timnas Garuda Muda kita. Tapi karena kita tuan rumah, ya kan, jadi tambah beban mental nggak? Karena harus menang. Ya. Ini tuan rumah. Gimana nih, Bung? Tekanan itu kan bisa bolak-balik ya. Tekanan itu bisa membuat tim kita jadi bangkit untuk bisa mengalahkan lawan, tapi juga bisa jadi beban pada saat makin menit ke menjelang akhir pertandingan bahwa kita tidak bisa mencetak gol sama sekali. Oke, semifinal 2 tahun lalu kita menang 3-1. Tapi harus diingat juga bahwa seolah-olah kita sudah lolos ke final saat itu berhadapan dengan tuan rumah Thailand, kita menang 3-1. Di final pun kita tidak bisa cetak gol 0-0 dan kemudian kalah adu penalti melawan Vietnam. Jadi hal seperti ini di sepak bola kan sering. Tim yang menguasai jalannya pertandingan tidak bisa cetak gol, dengan peraturan adu penalti kita bisa kalah. Dan yang harus diwaspadai oleh Thailand juga lini belakang mereka ya. Ada Yosakon Burapa juga kalau kita lihat ya, punya kemampuan cetak gol banyak. Baru 1 gol selama ini, tapi gerakannya kan juga dia bisa bermain seperti Raven lah, bisa main di tengah, juga bisa main di sayap, bisa berpindah ke kiri maupun ke kanan dengan sama baiknya. Ini yang harus diwaspadai oleh tim kita, bahwa harus all out di segala lini. Ujian sesungguhnya melawan Thailand ini karena lini belakang kita yang dalam 3 pertandingan tidak terlalu teruji, pasti akan teruji di pertandingan malam ini. Nah jangan lupa Bung Gita, selain serangan balik cepat Thailand, mereka juga punya striker yang berkualitas. Ya kan? Apa strategi khusus kita dengan kondisi striker kita? Yang tidak ini ya. Tapi sebenarnya sama aja. Kemarin kalau kita lihat Burapa maupun Pocai yang dua-duanya 4-3-3 kan mereka. Pocai itu ada di kanan, Burapa ada di tengah. Itu dua-duanya melawan Myanmar juga seperti mati ya. Ini Burapa? Ya, ini bukannya mereka disebut El Patok ya? Iya betul. Tapi kan? Tapi kemarin melawan Myanmar saya nggak ngelihat gerakan-gerakan yang luar biasa dari nggak maksimal karena lawannya Myanmar mungkin akan keluar malam ini. Iya mungkin saja. Tapi kan intinya adalah Myanmar seperti halnya Malaysia. Mereka disiplin di belakang. Ya tidak terlalu ini. Ini yang kita harus lakukan. Disiplin di belakang. Kalau Myanmar bisa melakukannya, harusnya barisan belakang kita juga akan bisa melakukannya dengan sangat baik. Tapi plus mereka lini belakang juga sangat kokoh loh. Iya, itu. Dan ini intinya adalah gini. 3 pertandingan kita belum kemasukan. Artinya kan lini belakang kita entah belum teruji, entah solid. Antara 2. Thailand juga 2 pertandingan belum kemasukan. Ini antara 2 tim yang punya yang tidak punya kemampuan cetak gol bagus, tapi lini belakangnya juga bagus. Ini yang membuat pertarungan ini akan sangat menarik di lini tengah. Kemudian kalau kita tadi utak-atik ke line up pemain kita, kan bisa aja di babak kedua nanti kalau misalnya Rahmat Arjuna tidak terlalu berfungsi dengan baik seperti halnya pertandingan sebelumnya kan dia diganti. Artinya siapa yang akan mengganti? Hoki Caraka bisa masuk di tengah, Raven kan punya kemampuan untuk bermain di sayap. Nah itu bisa dilakukan yang seperti itu. Gerald Van den Broek harus berani mengotak-atik pemainnya karena selama ini kan belum pernah dicoba Raven dan Hoki Caraka bermain secara bersamaan. Kalau sudah mentok ya kenapa tidak dicoba? Karena itu dua-duanya yang pasti akan membuat lawan akan bingung harus menjaga yang mana nantinya seperti itu. Ada satu lagi nih, pemain-pemain timnas Garuda, Garuda siapa? Gajah Perang Muda, ya kan? Ini kan mereka sudah sering bermain secara reguler ya di Liga Thailand. Nah, itu sebagai sebuah ancaman besarkah bagi kita? Ini kan soal jam terbang, jam lapangan ya kan? Gimana? Yang ini ya,
pemain lokal kan benar-benar jadi raja di negaranya sendiri di Thailand. Itu yang membuat mereka punya jam terbang. Artinya pemain-pemain muda bukan cuma under 23, under 20 juga banyak bermain di liga teratas mereka. Tapi yang jangan juga dilupakan bahwa tim nasional kita ini kan sudah bermain di senior juga. Artinya Ferrari pernah main di timnas senior, Arkan Fikri juga pernah bermain di timnas senior. Artinya pernah punya jam terbang. Victor Detan nanti kalau masuk di babak kedua juga pernah bermain di timnas senior. Jadi secara pengalaman kan juga pemain-pemain kita beberapa sudah bermain di klubnya masing-masing sebagai tim inti di klubnya. Jadi tidak terlalu beda jauh lah dengan Thailand kalau saya pikir ya. Tapi intinya adalah siapa yang bisa colong duluan itu yang bisa memenangkan laga ini. Oke. Karena saya yakin dua-duanya akan menutup ketat daerah pertahanan mereka, duel di lapangan tengah, dan ini antara dua tim yang tidak terlalu bagus di depan yang harus siapa yang membuktikan bisa mematahkan pendapat itu. Kalau itu bisa dikatakan oleh lini depan kita punya peluang untuk bisa lolos ke final. Tapi kalau dibandingkan dengan kondisi fisik performa maksimal antara dua kesebelasan ini, siapa yang lebih unggul sebenarnya? Kalau dari masa istirahat, seharusnya Thailand ya. Kenapa? Thailand baru bermain 2 kali. Walaupun pertandingan terakhir mereka lakukan di 2 hari yang lalu. Mereka hanya punya waktu istirahat 1 hari. Mepet ya. Ya mepet. Tapi kita kan punya waktu istirahat 2 hari. Tapi mereka baru bertanding 2 kali sejauh ini. Kita sudah bertanding 3 kali. Walaupun pertandingan melawan Brunei banyak pemain kita yang tidak dimainkan di 2 pertandingan sebelumnya. Contohnya Ferrari, Brandon Schumann di depan, di lini belakang juga tidak dimainkan di 2 pertandingan. Ini bisa menjadi acuan bagi Karel van den Berg pada saat dibutuhkan 2 center back ini bisa menggantikan center back kita. Karena center back kita kan intinya adalah Kadek Aral dan Kakang, tapi Ferrari juga punya kemampuan yang sama. Dia pernah jadi kapten timnas senior AFF tahun lalu. Iya. Jadi secara pengalaman dia juga punya. Saya pikir juga waktu istirahat yang lebih lama dari kita juga tidak akan terlalu berpengaruh banyak untuk kebugaran tim ini. Oke. Nah, sekarang coba kita lihat dari aspek masing-masing pelatih kedua kesebelasan. Yep. Apa yang bisa Anda baca? Kalau saya lihat Gerald van den Berg lagi berusaha untuk menjadikan ini sebagai batu loncatan bagaimana nanti AFC Asian Qualifiers ya. Pada saat kita harus berhadapan dengan Laos, berhadapan dengan Macau, berhadapan dengan lawan berat seperti Korea. Karena pastikan target dari federasi adalah kita pernah lolos ke Piala Asia sampai semifinal. Masa yang sekarang tidak bisa lolos lagi. Jadi saya pikir dia menjadikan tim ini sebagai batu loncatan, turnamen ini sebagai batu loncatan bagaimana membentuk tim nanti, siapa yang harus ditambah dan sebagainya. Tapi kalau dia bisa menghasilkan tim ini menjadi juara, itu sudah merupakan langkah awal yang baik bagi Van den Berg. Karena ada tekanan khusus nggak? Ya pasti ada ya. Kenapa? Karena sejauh ini kan sejak kita kalah 0-6 dari tim senior kita dari Jepang, itu tekanan khusus kepada jajaran pelatih Belanda itu kan. Iya. Dan dia kan juga salah satu yang dibawa oleh jajaran pelatih Belanda itu. Jadi pasti ada tekanan ke dia kenapa dia harus bisa menjadi juara di sini. Juga dia juga yang paling komen waktu Liga 1 kabarnya akan menggunakan 11 pemain asing yang dia bilang a joke gitu kan dia bilang. Dan dia mengharapkan banyak sekali under 23 atau under 20 yang bermain di liga. Ini seperti sindiran dia bahwa dia butuh jam terbang bagi para pemainnya. Dan kalau melihat kunci kepelatihannya dia kan sudah lama sekali ya tidak melatih. Ya ini kesempatan dia pertama ada yang harus dia panjang ya, ada jeda yang panjang. Pengaruh nggak sih bagi seorang pelatih gitu untuk kemudian panas lagi atau? Secara teori mungkin tidak, karena kalau kita nganggur pun kadang-kadang kita baca kan update segala macam. Tapi secara tangan dingin pasti akan ada pengaruh. Dan tim ini kan saya harus jujur mengatakan bahwa tim ini secara kualitas agak sedikit di bawah dari tim under 23 yang lolos ke final 2 tahun yang lalu. Anda melihat ada kendala khusus nggak atau kendala psikologis antara pelatih kita dengan pemain kita yang saat ini? Kayak sih enggak, tapi dari sisi kreativitas kita minim pemain seperti Marcelino Ferdinand yang bisa di membawa aspek pemainnya kan, bukan soal pelatih. Iya, Witan juga kan waktu itu juga sangat luar biasa. Ada Egy juga di sana. Ada Ferrari. Jadi artinya hanya Ferrari yang benar-benar senior yang masih ada di sini. Ini saja kendalanya bahwa kalau dibilang kok tim ini gini-gini aja, tapi ya memang baru sampai di sini tim ini, tapi AFF cukup lah kalau saya bilang. Oke, kalau bicara plus minus, kita ada minusnya di sini, plusnya di situ, bisa saling melengkapi. Harusnya bisa. Ya. Oke. Karena kalau ujiannya hanya AFF, sebenarnya yang agak saya ragukan adalah pada saat kita berhadapan dengan Korea nanti bulan September nanti ya di Sidoarjo. Itu karena yang lolos hanya juara grup dengan 4 runner up terbaik. Jadi runner up terbaik artinya kan kita harus menang jumlah gol banyak melawan Laos,
melawan Macau. Dan ini tim belum bisa cetak gol banyak, itu aja persoalannya. Itu yang saya takutkan. Oke, kalau Anda analisa coachnya Thailand seperti apa? Belum terbukti juga ya kalau bilang ini tim juga setengah dia bangun, tapi mungkin untungnya adalah dia bisa comot dari klub masing-masing karena pemain-pemain ini sudah terbiasa bermain di mereka klub Liga 1. keuntungannya sudah rutin bermain di liga dalam negerinya betul. ya. Kalau kita kan memang ya Donitri bukan inti juga di Persija, Ferrari iya inti di Persija, tapi kalau kita Kadek Arel di Bali United kan bukan pemain inti juga, Jens Raven di Dordrecht juga kan jarang juga dimainkan. Bali United belum memulai liga mereka. Jadi hal-hal seperti itu. Akan Fikri juga, Akan Fikri iya dia pemain terbaik, pemain muda terbaik Liga 1 musim lalu. Dari satu sisi oke. Ryan Hanan membuktikan bersama Persija juga, tapi dia cukup baik. Jadi artinya yang dikhawatirkan Vandenberg sebenarnya tidak terlalu banyak, tidak terlalu harus dikhawatirkan. Kenapa? Karena banyak pemain-pemain juga yang punya pengalaman, tapi tidak keseluruhan seperti halnya yang dimiliki oleh Thailand. Dari aspek kepelatihan, kalau soal bicara pembinaan pemain muda, Anda melihat pelatih kita ini artinya sudah di jalur yang tepat. Kalau kita bicara tentang pembinaan, ini kan jam terbang, jam lapangan bagi para pemain-pemain kita untuk nanti karir mereka di masa depan seperti apa? Betul. Repotnya adalah sekarang kan dengan peraturan bahwa boleh 11 pemain asing ya. Nah, kemudian Pak Erik kan mengatakan hanya 7 yang boleh bermain. Tapi kalau saya pikir juga 7 itu tetap kebanyakan ya. Kalau dibilang mengacunya ke Eropa, bahwa di Inggris pun banyak pemain asing. Tapi kan pemain asingnya berada di dalam satu jajaran Uni Eropa. Jadi nggak bisa dibilang pemain asing. Sedangkan kita benar-benar pemain asing. Dan ini yang membuat pemain-pemain kita, contohnya lah, kita tidak punya striker lokal yang bagus setelah Bambang Pamungkas dan Kurniawan Dwi Yulianto. Kenapa? Karena semua pemain, semua klub ya punya striker asing semua. Lihat Persib juara kemarin, ada David da Silva, ada Ciro Alves, ada Tyrone. Jadi artinya tim ini lebih mementingkan gelar juara untuk jadi pemain asing daripada harus membina klub. Mereka tetap membina pemain-pemain lokal dari SSB-nya masing-masing, tapi tidak dijadikan pemain inti mereka, itu aja jadinya. susah banget ya tuh striker itu ya. Kalau targetnya mau juara gimana? Kalau misalnya Doni sama saya jadi pelatih, kita duel misalnya, ya kita pakai pemain yang terbaik. Kalau peraturan masih memungkinkan kita pakai pemain terbaik, kecuali dibilang bahwa tidak boleh pakai pemain asing sama sekali, lokal maupun ya. Tapi kan liganya terus jadi dianggap tidak menarik untuk ditonton ya, jadinya seperti itu. Tapi semenarik apa jaminannya malam ini? Anda bisa sampaikan? Saya yakin akan tetap menarik. Artinya duel di lapangan tengah di dalam sepak bola itu kan sesuatu hal yang sangat menarik. Iya, ya lebih asik lagi kalau nonton langsung di GBK. Cuma persoalannya adalah masuk ke sepertiga lapangan lawan, itu yang kalau kita tidak bisa cetak gol yang akan bahaya. Tapi Thailand juga mengalami kendala yang sama, saya pikir juga. Dan, artinya sama posisinya. Kan kalau penonton udah bayar, banyak yang bilang gini dong ke teman-teman saya, terutama yang tidak terlalu mengerti sepak bola ya. Gue udah bayar mahal, enak nih kalau sampai adu penalti. Malah adu penalti itu kan sesuatu yang dihindari oleh kedua tim. Jangan sampai adu penalti, karena situasinya kan sangat tidak menguntungkan untuk tim yang lebih menguasai jalannya pertandingan. Coach kita juga tidak mengharapkan ada adu penalti sebenarnya. Karena itu kan antara sial dan tidak sial aja ya. Bukan adu strategi. Bukan adu strategi. Tapi saya pikir pertandingan nggak akan boring pertandingannya, karena dua-dua tim sama-sama ingin mencari tiket untuk berhadapan dengan Vietnam, dan dua-duanya punya kemampuan yang mirip sama untuk bisa lolos ke final. Nah ini dia, Vietnam sudah menanti. Apa yang bisa Anda katakan ketika Vietnam sudah tadi sore ya, sudah selesai, dia sudah siap menghadapi siapapun. Waktu undian grup itu keluar, saya juga berpikir bahwa, tadinya saya berpikir bahwa Indonesia akan ada di grup B, tapi nggak mungkin kan, karena tuan rumah itu ada di grup A. Saya pikir grup A yang akan terdiri dari 3 tim, grup B 4 tim, grup C 3 tim. Sehingga Indonesia akan berhadapan dengan runner-up terbaik. Tapi dengan Indonesia 4 tim, rasa saya runner-up terbaik akan datang dari grup A, yang membuat kita akan berhadapan dengan juara grup C. Secara formatnya sudah seperti itu. Dan ini yang memang tidak menguntungkan bagi kita, dan menguntungkan buat juara grup B seperti Vietnam jadinya. Karena walau bagaimanapun kan Filipina sebangkit apapun kan masih kualitasnya di bawah dari Indonesia, Thailand dan juga Vietnam. Bicara kualitas itu harus yang dilihat sekarang nggak sih? Atau ini bagian dari proses pembinaan? Karena kan U23 setidaknya kita bicara jangka panjang gitu kan? Ya, yang sekarang dan proses pembinaan selama ini. Karena kalau U23 kan berikutnya adalah mereka harus masuk senior. Beberapa pemain ini baik Thailand, Vietnam maupun Indonesia kan sudah masuk ke senior. Jadi memang pembinaannya sebenarnya jalan, tapi tidak jadi gini. Kalau Vandenberg
mengambil pemain-pemain dari klub lokal itu tabungannya nggak banyak dibandingkan dengan Thailand, dibandingkan dengan Vietnam yang memang sudah banyak under 23-nya yang bermain di liga masing-masing. Filipina juga tidak terlalu banyak karena liganya belum terlalu banyak jalan gitu aja. Oke. Ada nggak sih pengaruh atau dampak yang negatif bagi timnas Thailand yang berlaga di GBK dengan lapangan hijau kita yang kondisinya seperti ini? Cuaca kan nggak jauh beda lah ya, Indonesia kalau sama Thailand cuaca gitu nggak beda. kan. Kemarin sih saya lihat Malaysia nggak terlalu terpengaruh Nggak ya dengan terlalu rumput ya. terpengaruh, Rumput GBK kan juga masih ya begitu ditendang naik ke atas hilang kayak bukan rumput yang bagus gitu kan. Saya pikir ya nggak akan terlalu banyak juga pengaruhnya Mereka bagi waktu tim. di negaranya kondisinya seperti apa? Ada informasi nggak? Enggak, saya nggak punya informasi tentang lapangan mereka. Tapi yang saya lihat adalah lapangan di sana, lapangan di Indonesia kan yang bagus mungkin lapangan seperti Bali United ya, yang rumputnya rata segala macam. Itu yang tidak terlihat di GBK sampai sejauh ini. Ini yang, tapi saya pikir juga tidak akan terlalu berpengaruh bagi Thailand maupun Indonesia maupun Vietnam nantinya. Mungkin yang akan berpengaruh dukungan penonton juga ya. Kemarin melawan Malaysia, terlepas apapun dukungan penonton itu kan sangat penting bagi kita. Kita menyerang terus, kita tidak bisa cetak gol. Malaysia ada satu sisi lapangan di pojok utara yang kosong. Kenapa? Karena penonton Malaysia tidak datang sama sekali. Oh. Nah tadi kalau kita lihat kan juga tidak banyak penonton Thailand ya. Dan mungkin itu hal yang terjadi bahwa tidak ada dukungan bagi Thailand, tapi tidak menggambarkan bahwa itu 100% akan merupakan keuntungan bagi kita. Kita pernah diuntungkan dengan di Piala Dunia Senior ya, dengan supporter yang demikian banyaknya. Tapi saya belum melihat bahwa di Under 23 kedatangan penonton benar-benar membuat kita jadi, bahkan penonton tersedikit kan melawan Brunei. Kita justru menang dengan angka yang lebih karena Brunei-nya, bukan karena penontonnya juga. Oke, ya paling tidak malam ini kan Anda langsung merapat kan? Habis ini kan langsung ke sana kan? Oke, sebelum berangkat, prediksi skor berapa malam ini? Saya takutnya ini kita sampai ke adu penalti. Janganlah, janganlah. Kalaupun kita menang 2-1 harusnya ya. 2-1 ya, untuk timnas Garuda Muda kita ya. Mudah-mudahan. Kalau ketemu sama yang Thailand, bilang tadi pesan saya sawadikap. Sawadikap. Karena cuma itu yang saya tahu gitu. Saya juga. Ya. Bung Gita, terima kasih. Sama-sama. Ya, kita doakan timnas kita malam ini sukses dan berjaya menghadapi timnas muda Thailand. Pemirsa, inilah akhir diskusi kita dalam NTV Prime Dialogue. Jangan lupa dukung timnas Garuda Muda kita malam ini yang akan berlaga melawan tim Gajah Perang Thailand di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Jangan kemana-mana, NTV Prime segera kembali sesaat lagi.